sebut satu persatu. Jazakumullah khairan jasa, teman-teman media juga. Tentu ini bukan pencapaian rasanya. Ini baru awal lagi dari ketertarikan kami terhadap semestanya pesantren yang ternyata luar biasa. Minta doanya, mudah-mudahan ini bisa menggerakkan gelombang baru penulisan dan segala sesuatu yang sifat akademisi yang bersumber nanti dari sumur pesantren yang tidak pernah habisnya, insya Allah. Terima kasih banyak kepada netizen juga, terima kasih, karena biar gimana motivasi dari teman-teman itu yang membuat saya dan izin Allah ada di sini. Dan keluarga kami juga dari Al Mansur, alhamdulillah ada kakak saya, ada adik-adik kami, Ridho, Husnul, Ella, semuanya, ada guru-guru kami yang mulia, jadi bisa balik lagi-lagi tidak bisa saya sebut satu persatu. Pokoknya terima kasih banyak. Doain ini bukan akhir tapi awal perjalanan menuntut ilmu yang lebih banyak lagi. Demikian, terima kasih banyak dan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan saya selama kuliah. Dan maafin juga kalau saya ngomongin Bu Nora di belakang juga. Sama Sani terutama. Sani suruh saya sabar kalau ada Bu Nora, sabar. Tapi emang perlu, jadi apa? Ada kenangan, ada dramanya. Makasih atas kesabaran membimbing saya dan mudah-mudahan saya tidak mengecewakan sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai alumni yang mudah-mudahan manfaat ilmunya lahir batin dunia akhirat. Terima kasih banyak dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasilah yang Nabi Muhammad SAW dan salawat dan salam buat beliau dan buat orang tua kami tercinta yang hari ini hadir, ada ayah mertua, ada ibu mertua, ada istri tercinta Siti Maimunah, dan ada anak kami Lida Pemikun Hafiz Aisyah, alhamdulillah, dan pimpinan Darul Quran serta orang tua semua yang hadir dan kerabat. Dan rasa terima kasih tertinggi, benar-benar saya anggap guru banget guru, Prof. Zila, Prof. Nora, Prof. Yuswar yang hari ini tidak hadir, dan juga para pemuji yang bukan cuma memuji tapi prosesnya membimbing kami, Prof. Agi yang bahkan dari hasil bimbingan beliau sudah hadir 5 buku Prof terkait dengan Kolbu dan dengan Ghazali. Terima kasih banyak jazakumullah, dan sudah dipublish online. Guru kami Kiai Khalil, gak nyangka surprise, alhamdulillah udah hadir menemani adiknya ini dari mulai dulu canda-canda di Mekah tentang dokter sampai sekarang kejadian, alhamdulillah. Gus Yon, Dr. Yon, terima kasih banyak jazakumullah. Putri dapat bonus tadi, saya dapat pantunnya. Tangan buat Putri dan dan tentu saja ketua pemuji kami yang mulia Prof. Willy. Terima kasih dari seluruh dosen-dosen yang tidak hadir yang mewarnai perjalanan sampai hari ini dari mulai S2 sampai dengan S3. Terima kasih buat Pak Rektor, salam buat Pak Rektor yang terdahulu dan yang sekarang Pak Kadar. Terima kasih banyak Trisakti sudah memberikan kesempatan kepada kami dan kepada Darul Quran, dan pada Budina, Anang dan kawan-kawan di belakang saya dengan izin Allah dan seluruh sivitas akademiknya Darul Quran. Istri, anak-anak, keluarga, orang tua, pimpinan-pimpinan di Darul Quran, pemirsa Darul Quran, dan juga semua pihak, terutama dari guru-guru, dosen, uji segala macam, promotor, nyampe saya alhamdulillah resmi udah jadi dokter dan melewati sampai sidang. Ya perjalanannya nggak gampang, dulu seperti keluarin, mengulang S1 dulu, S1 kan saya seperti keluarin, S3 dikeluarin, dia ngomong lagi ke promotornya cerita saya seperti keluarin, tapi balik lagi ya itulah Yusuf Mansur, artinya ya bahwa belum nyampe, nggak jadi nyampe, dan segala macam, bangun aja, jalan aja, terus nyampe, asal kita nggak ada berhentinya, nggak ada putus, nggak ada menyerahnya, nggak ada kecewanya, nggak ada putus. Dan ini sekaligus menjadi ngajarin anak-anak saya jangan ngeremehin untuk ilmu, sekolah yang tinggi, dan ya ambil gelar itu. Nah ini kan juga pengakuan dari negara. Kenapa Din? Oh, tapi emang ada pengakuan.
materi. Alhamdulillah, terima kasih dukungan semuanya juga ya, jamaah, teman-teman, kerabat, semua masyarakat. Terima kasih sekali. Buat disertasinya berapa lama? Dari mulai awal ya, mana kan kita udah mulai ngaji ya. Ya kurang lebih 4 tahun kan ya. Lama ya, makanya nggak bisa kumlot. Kumlot itu harusnya tepat waktu. Jadi paling tinggi ya sangat memuaskan. Tapi ya udah lulus aja udah alhamdulillah. Ya, yang penting kan benar. Yang penting adalah benernya prosesnya, bukan hoak, bukan beli, bukan dikasih, bukan bohongan. Dan dukungan teman-teman masya Allah lah. Sebenarnya ketika kita ada tanggung jawab pasti ada waktu. Problemnya kan kita nggak menyediakan tanggung jawab, gimana ada waktunya. Dan saya memang mengambil disertasi yang gampang, yakni TKP-nya Darul Quran sendiri. Jadi kita menguji Darul Quran dari ujung ke ujung seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, kumpulin jadi satu disertasi. Nah, karena data udah di tangan kan gampang. Kalau disertasinya 4 tahun berarti berapa lama proses pendidikan? Nggak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah nggak ada. Nah, kalau 4 tahun terus disertasinya pendidikannya berapa lama? Kalau maksudnya ininya klasikalnya, wah di cuma semester awal doang kan riset ini. Tapi saya ikuti semuanya, kuliahan macam. Kan tadi diomongin, nggak boleh lebih dari 25%, nggak boleh hadirnya. Nah, saya alhamdulillah 25%. Ambang batas katanya. Ya kan? Ya. Udah S3 nih. Udah. Tadi hasilnya 3,5. 3,5. Ya sangat memuaskan. Memang nggak bisa kumlot karena udah lewat waktunya. Kumlot tuh harus 3 tahun apa gitu. Saya lebih. Alhamdulillah. Kita rencana ilmunya nih yang namanya dokter nih akan diaplikasikan seperti apa sih? Oh iya, bidang saya kan bidang yang aplikatif, bukan bidang yang ngawang-ngawang. Kita dokternya dokter ilmu ekonomi yang aplikatif. Jadi ini bukan belum, sudah. Ini kan disertasi penulisan sebenarnya. Penulisan dari yang udah ada untuk dikembangkan lebih lagi luasnya. Dari sini apa? Nih, kiri. Nah, aku di sini, samping mama. Ini anak-anak saya nih, biar pada jadi dokter semua, Amin. Tapi wajibin kasih tahu. Tantangannya nih Kak Wirda sebagai anak pertama nih. Betul. Apa? Gimana? Ya menjadi motivasi tersendiri pastinya mengikuti jejak mereka selesai sampai S2 dan seterusnya, kemudian kembali lagi mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari untuk mendedikasikan semuanya ke pesantren lainnya, dimana berasalnya kita di situ, di situ pula kita kembali. Kira-kira saya meraih gelar hari ini nanti mengikuti jejak saya. Pastinya insya Allah, dan kita nggak tahu juga masa depan bakal seperti apa, ikuti jejaknya di bagian yang mana, bisa jadi dari satu full ayah dengan segala macam yang beliau miliki kemampuannya, bagi-bagi nih ke anak-anaknya, ada yang ngikutin ahli ustaznya, ada yang ngikutin ahli ekonominya, ada yang ngikutin ahli dokternya, jadi kita kan nggak tahu seperti apa, tapi ya pastinya insya Allah mengikuti jejak. Gimana ini? Lebih banyak kerja fokus ke belajar. Papa tuh orang yang paling happy dan nggak bisa berhenti belajar. Setiap hari juga ada aja yang mau ngomongin sama kita gitu. Jadi ada banyak banget ilmu yang diajarin. Tadi kan bagi waktunya berikan keagamaan seperti apa? Semua hidup kita kan agama, nggak ada yang berubah. Saya termasuk yang tidak mendikotomi antara agama dan bukan. Semua hidup ini agama. Tinggal kita yang jangan pernah keluar dari Allah aja. Kalau peran istri sama anak-anak seperti apa nih, Tat? Pertama dia yang bayar. SPP semesteran. Mengingatkan. Ya enggak, nolongin kan. Kita kalau lagi online kan, saya alhamdulillah save by online. Jadi gara-gara masuk COVID, aku jadi selesai tuh.
Iya itu nolong banget loh. Alhamdulillah itu. Waktunya lebih banyak di rumah. Ya, artinya bisa sambil ngerjain yang lain. Istri mensupport bahan-bahan, sama bahan minuman ya, kopi ya. Pokoknya supportnya luar biasa terutama doa-doa. Dan saya benar-benar nih pengen anak-anak saya ngikutin contoh gitu. Artinya kan anak sekarang begini ya, anak sekarang itu kan bilang ngapain sih kuliah, nggak penting kuliah, nggak gitu. Kuliah tetap penting. Jangan nganggap bisa loh, pasti ada yang baru, pasti ada yang belum. Ayo belajar. Ustadz, dari Ustadz sendiri menargetkan nggak sih ke anak-anak kalian harus punya gelar atau Oh, gimana? target sih enggak, cuman mewajibin dia. Ya maksudnya usaha dong, ya kan? Artinya kita harus mempush limit. Jangan, ya gue mah nggak punya duit, gue mah nggak punya waktu. Terus diam, jangan. Kita belum nyampe limitnya. Limitin terus gitu. Udah nyampe, mentokin lagi. Ini aja saya sambil memparalelkan guru besar. Apa nih memparalelkan profesor nih. Jadi saya proses nih. Menjelang kita selesai disertasi, saya udah langsung tetap proses. Artinya saya mulai ngajar, mengurus NIDN, kemudian nanti jadi lektor kepala terus sampai kalau hitungannya sih 2028 ya semoga udah bisa jadi profesor, tanggung jawab secara akademisi, dan sekali lagi ini menjadi contoh. Kan saya punya santri, saya bilang sama santri-santri, jangan. Ya, buktinya kan Mark Zuckerberg sekolah lagi, akhirnya kan gitu. Terus siapa itu Microsoft, Bill Gates juga kuliah lagi. Artinya ya baliklah, hargai dunia kampus, hargai dunia sekolah. Sekarang emang ilmu bisa didapat dari mana saja, tapi formal negara jangan apa itu. Nah, tadi kan sempat bilang bahwa ini adalah mulai awal, titik awal gitu kan? Titik awal. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, setiap kita mencapai sesuatu, sesungguhnya kita jadi nggak tahu. Itu asli itu. Oh saya ini begitu kuliah lagi, iya ya. Harus mulai dari mana? Coba ya, saya udah tahu tentang Imam Ghazali, saya udah tahu tentang teori Qadir, saya udah tahu tentang Ihya Ulumuddin. Tapi begitu saya di coaching, papa diajarin sama Profesor Abdul Ghafur Ismail, saya jadi iya. Bagaimana kemudian kalbu ngelit corporate, kalbu ngelit government, kalbu ngelit ekonomi, kalbu ngelit rumah tangga, kan baru. Tapi ternyata gue nggak boleh sombong dong. Ternyata nggak ada apa-apa. Jadi setiap kita mencapai sesuatu, pastilah itu sesuatu yang baru. Membuka lagi cakrawala berikut. Makanya jangan pernah puas di urusan ilmu. Kalau harta harus puas. Ini urusan ilmu dan doktor. Ya udah dokter itu. Dokter ilmu. Belum menteri, belum anggota dewan. Tadi kan disertasi itu tentang pendidikan Ekonomi. Tentang apa pesantren Pondok Kalbu sendiri. Iya, Darul Quran. Seperti apa sih wajahnya, wajah ekonomi? Iya, kita ingin menampakkan kepada dunia bahwa ada potensi ekonomi yang super raksasa di pesantren. Yang kalau pesantren semuanya bangun, negara ini bakal lebih raksasa lagi. Jadi, sepertiga mungkin atau setengah kali penduduk Indonesia itu ada di pesantren. Main-main loh. Artinya kekuatan ekonomi ada di situ kan? Bos, iya. Mulai dari celana dalam sampai atasan. Makanan, minuman, dan di dunia politik juga sebagai politikus disertasi ini akan iya dong, ini kan kebijakan publik, ranahnya ranah regulator. Pas, dananya kita lolos naya dia. Kemarin kan sempat soal pengelolaan pesantren. Apa yang harus dilakukan negara? Iya membantu, dan negara kan sekarang masuk ke pesantren lewat undang-undang ya, yang terbaru, undang-undang tahun 2019, undang-undang nomor 18 tahun 2019. Undang-undang ini membuka pertama rekondisi, pemerintah mengakui keberadaan pesantren. Yang kemudian pemerintah membantu pesantren dengan tidak perlu pesantren khawatir akan adanya intervensi. Jadi kekuasaan, secara mandatori itu tetap nih yang memiliki ya pesantren-pesantren sendiri. Cuman pemerintah nanti membimbing, memberikan penguatan, memberikan pengakuan sehingga pesantren bisa kemana-mana lebih lagi daripada sebelumnya. Contoh, anak pesantren misalkan bisa masuk negeri, anak pesantren bisa jadi polisi, anak pesantren bisa jadi tentara, nggak perlu lagi persamaan, nggak perlu lagi apa gitu.
Tapi secara global, melihat kondisi pesantren seperti apa? Apakah memang udah mulai masuk ke dunia pendidikan sistem modern seperti apa? Udah dua dasawarsa nih, udah dua dasawarsa, udah dua kayak lebih malah. Dari ukurannya udah 20 tahun. Udah masuk ke bukan cuma wajah modern tapi industri. Udah jadi industri. Oke. Terakhir Ustaz, kalau misalkan prestasi Dokter semua dokter.